Kalau semua dipikir, berarti ya semuanya berbudaya dong. Politik ya budaya pasti dipikir dong. Anies mau sama Caimin atau katanya Caimin itu menghilangkan sifat nama-nama Tuhan yang 99 jadi 98 karena Al-Muhaimin sudah diambil Caimin gitu kan. Juga gak ada gitu kan. Jadi nah, enggak, artinya mereka berbudaya. Tapi saya tadi kalau mengandung etika, logika dan estetika baru itu berbudaya. Makanya gerakan politik akan menjadi gerakan yang berbudaya kalau dia gerakan yang mengandung tidak cuma Rocky Gerung aja gitu. Rocky Gerung kan hidupnya di atas kertas gitu loh, aku di atas bumi gitu loh, gitu loh. Tapi kata Rocky Gerung, mereka yang hidup di atas bumi hidupnya di dalam amplop. Asu tuh ada Rocky ya. Monggo Presiden Jancuer, presiden saya yang tersayang. Setelah mendengar paparan 3 ini, apakah kita masih bisa melihat ada secercah cahaya keindahan, kebahagiaan akan masa depan ranah politik tanah air? Ya, ini karena ini bagian dari perjuangan partai politik toh. Itu saja yang perlu saya hantarkan. Jawabnya kok gini. Iya ya, kode. Siap, monggo. Tepuk tangan buat Mbah Tejo. Ya, assalamualaikum. Oh, kayak orang Islam ya, udah nggak usah lah. Semoga ya. Karena untuk gaya-gayaan aja, sekarang salam jadi gaya-gayaan. Sama dengan orang kampanye selalu pasti musuhnya begini, terus pakai peci, gitu loh. Kok emang beres saya gitu loh. Mau ada kadang-kadang apa itu baliho itu gini, dah. Coba pilihan aku coba, gitu loh. Asik kan, semua jadi munak gitu, kayak paling beres. Aku juga nggak beres. Saya bukan kesindir lagi, tapi ketampar ini. Enggak, Guyon. Oke, tadinya saya termasuk sering ke Mbak Reri ngomong bahwa saya termasuk yang nggak percaya bahwa kebudayaan itu kesenian, toh. Bagi saya semua yang melibatkan perencanaan lalu dijalankan, dianalisa, dijalankan lagi looping, itulah kebudayaan. Dulu ada karburator, dia setelah direncanakan, pembakaran karburator, dianalisa ternyata nggak efektif, jadi CDI. Diputar lagi itu terus looping. Itulah kebudayaan. Yang refleks itu alami. Jadi manusia termasuk satu-satunya yang beda sama makhluk lain. Manusia itu makhluk alami sekaligus makhluk kebudayaan. Karena ada yang alam, seks itu alami. Tiba-tiba pengen kan alami. Tapi caranya kayak apa, itu sudah kebudayaan. Karena dia baca tantrik seks. Kalau tantrik seks kan tekniknya kan kencingnya sorry ya Mbak ya. Dikeluarnya sedikit-sedikit kalau cowok gitu loh, sehingga dia bisa nahan itu enggak sambil jinjit. Itu tantrik. Betul yang ini belajar. Oh ini. Gitu loh. Tantrik gitu. Kalau iki jamnya durung Mas kudune Mas. Jamnya masih kesorean ini. Kalau siapa? Centini 40 hari 40 malam cuman duduk sentuhan dagu ini dada denggol ke denggol ngaji Sehamung Raga dan Tembang Raras. Sehamung Raga diterjemahkan oleh orang Perancis, bagus sekali, dia yang memikul raganya. Malam ke-41 baru gituan. Lu tenan nih gitu loh. Maksudnya di perdanya. Enggak, artinya karena apa? Dianalisa kan. Oh, ketika hubungan seks begini kok nggak enak, kok cepet keluar, kok aduh nggak enak. Terus dianalisa jadi buku, ada tantrik seks, Centini, ada Kama Sutra. Nah, aku dari kecil sampai sekarang kalau lihat kodok gituan ya gituan toh, nggak ada perkembangannya sama sekali.
kucing juga. Nah itu alami karena tidak dianalisa. Kenapa contohnya kodok dan cebok? Loh aku kan sering loh, kodok itu memang agak berbudaya. Aku kan sering ngamati kodok di rumahku. Kodok itu Mbak Nah, ini Rati. masalahnya yang melihara kodok bisa tersinggung. Loh, ini aku sisi kebudayaan. Coba. Pak, bung, Mbak Rati. Tong, bung, pak. Ada satu yang nyuri tempo, pasti berhenti kan? Musiknya. Itu ditumpaki sama yang lain-lain. Loh, itu kan itu ditumpaki rame-rame. Wallahi. Agil. Itu dalam bahasa sekarang represi. Nah, iya, tapi dia melakukan itu kan bukan tapi karena insting aja. Iya. Itu loh maksudku. Nah, terus saya berpendapat bahwa segala yang melalui proses berpikir, merencanakan, dilakukan, dianalisa lagi, dipikirkan lagi, itu kebudayaan. Tapi terus saya berpikir-pikir, makanya aku suan ada pengantar Mas Astro. Kalau semua dipikir, berarti ya semuanya berbudaya dong. Politik ya budaya pasti dipikir dong. Anies mau sama Caimin atau katanya Caimin itu menghilangkan sifat nama-nama Tuhan yang 99 jadi 98 karena Al-Muhaimin sudah diambil Caimin gitu kan. Juga ada gitu kan. Jadi itu nah, enggak, artinya mereka berbudaya. Tapi saya tadi kalau mengandung etika, logika dan estetika baru itu berbudaya. Makanya gerakan politik akan menjadi gerakan yang berbudaya kalau dia gerakan yang mengandung tidak cuma Rocky Gerung aja gitu. Rocky Gerung kan hidupnya di atas kertas gitu loh. Aku di atas bumi gitu loh. Gitu loh. Tapi kata Rocky Gerung, mereka yang hidup di atas bumi, hidupnya di dalam amplop. Asu itu ada Rocky. Terus di mana sumber-sumber etika, logika dan etos itu? Saya dikasih tahu juga. Ini memang pinter anak ini. Cocok Gus Dur jadi ininya Gus Dur dulu. Sumbernya dia merujuk Gunjanang Rendat. Bisa kepercayaan, bisa alam yang kita selalu seimbang. Walaupun aku termasuk orang yang agak mangkel terhadap alam tropis ini. Karena alam tropis ini orang goblok juga bisa hidup. Gitu loh. Kalau di Kanada nggak pinter, nggak suka, mati yang suhunya minus, iya kan? Jadi memang kita nggak diseleksi penduduknya, gitu loh. Goblok, gitu loh. Loh, kan wah ini apa booming apa bonus demokrasi dasmu goblok kabeh lo. Jujur aja lah, gitu loh. Nggak diseleksi oleh alam. Di Australia, nggak di Tasmania. Ya Mbak ya, minus. Tapi Mbah, kalau di politik sekarang diseleksi Apa? Diseleksi oleh pengendali ketua partai politik. Nah, thank you. Karena sumbernya antara kepercayaan. Saya mau bicara gimana peran politik mengangkat mampetnya sumber kepercayaan Indonesia terhadap perbincangan hari ini. Kepercayaan asli Indonesia itu Tuhan itu tidak ada. Makanya disebut Sang Taya. Iya kan? Makanya kepercayaannya disebut Kapitayan. Gitu loh. Tuhan tidak ada, tapi karena ketiadaan itulah jadi ada nih. Sampai yang belajar fisika kuantum, dari ketiadaan itu terus ada gelombang fisika elektromagnetik, itulah yang mengakibatkan Big Bang. Ini insinyur matematika yang bicara tadi ya. Iya, saya matematika 5 tahun. ITB mana? Ya. Jadi wong pinter macam ini. Nah, Sang Yang Taya, Sang Yang Oraono, bahkan Hindu sendiri mengatakan Siwa itu artinya nggak ada. Si itu tidak, Wa itu ada. Adanya Siwa ketika sudah ada energi berupa sakti, SHAKTI. Sakti sekarang jadi kesaktian. Sakti itu artinya perempuan pendamping. Makanya istri saya sakti banget, istrinya KB kesakti banget. Dia yang salah, aku yang harus minta maaf gitu loh. Kemarin aku baru udah ngasih, tak kasih itu buku tabungan aku yang ngasih. Nggak ada aku yang dimarahi. Aku ayo sumpah pocong aku. Tahu, aku terus ingat Gus Dur. Zaman sekarang manusia terkuat di bumi. Iya, perempuan. Iya betul. Gitu loh. Nah, sen kanan boleh belok kiri.
Sebelum kita melotot, dia melotot duluan. Makanya kenapa kok kemacetan jam 10 pagi. Tapi ini bukan sukses loh ya. Karena jam 10 pagi ibu-ibu belanja. Perempuan itu ngiring enggak, nganan enggak gitu loh. Sebelum kita marah dia melotot duluan. Asu tenan loh. Ya. Bahkan kalau, nah ini nanti bisa ditambahkan Mas Astro. Yang lagi viral, Kiai Haji Said Agil Sirot mengatakan, tolong sebutkan di mana di Al-Quran yang menyebutkan bahwa Tuhan itu ada. Tidak ada satupun kata di dalam, ada di YouTube. Tapi maha mendengar, maha ini, maha itu ya, gitu loh. Tapi nggak ada yang sebutkan ada. Tapi ketiadaan itu yang membuat ada. Nah kalau sekarang gini, kita jadi berantem tentang Tuhan. Katakan satu, dan satu, saya orang matematik. Karena sudah jelas, matematik itu konsisten. Tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Begitu sudah bisa diumpamakan dengan apapun, itu sudah bukan Tuhan. Begitu kita tahu bahwa Tuhan itu satu dan satu-satu numerik, itu sudah bukan Tuhan. Karena sudah kita bayangkan. Di mana partai politik dalam hal ini? Dulu orang Hindu tahun sebelum tahun 50-an, cek deh bisa. Dia bikin nama masing-masing untuk Tuhan, tapi karena atas nama Tuhan Maha Esa harusnya Sang Yang Widiwasa itu kan. Pribadi Tuhan itu. Karena nanti ini konsepnya, di mana kedudukan partai politik bahwa di dalam toleransi saat ini menurutku toleransi abal-abal, toleransi permukaan. Silakan Mbak Riri jalankan agamamu, silakan Mbak siapa? P3. Aduh, aku udah tahu tadi lupa namanya. Mbak Oki. Aduh sorry, tadi saya ingat Mbak Oki. Mbak Rate. Ya tetap P3. Ke P3 kan partai penasdeman ya, gitu. Silakan kalian jalankan agama, aku akan menjalankan agamaku, tapi dalam hati dia bilang, tapi agamaku lah yang paling benar. Ini akan paling gampang dipantik. Aku di mana-mana di pesantren selalu mengatakan, oh toleransi harus toleransi esensial. Silakan kalian jalankan agamamu, aku menjalankan agamaku. Semoga nanti kita ketemu ada kebenaran yang sama. Itu baru toleransi. Di mana kedudukan partai politik untuk penyadaran ini, gerakannya? Sumbernya agama. Mungkin yang dulu betul, ada Hindu Buddha, ada Siva yang, tapi agama sekarang bagaimana? Dari mana innalillahi wa inna ilaihi raji'un diartikan turut berduka cita, itu dari mana? Wong itu dari Tuhan ke meroji, coba dia ahlinya. Roji kembali. Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Apa bedanya? Beda. Kalau kematian dikasih duka cita, itu berarti kehidupan dunia adalah segalanya dan kematian adalah duka. Pantesan kita korupsi. Saya ngomong ini berkali-kali ke teman-teman KPK di forum resmi maupun antara gimana kita mau membahas korupsi kalau kehidupan itu dianggap segala-galanya, bukan tempat mampir aja. Karena ucapan kematian turut berduka cita. Tapi mungkin otaknya nggak nyampe teman-teman KPK gitu. Jadi nggak bisa, loh katanya KPK bukan cuma penangkapan tapi pencegahan. Ini pencegahan. Saya sejak 2010 nggak pernah ngomong duka cita ke siapapun. Waktu itu saya dikritik banyak orang. Sekarang mulai banyak orang yang bilang selamat jalan, nggak ada yang duka cita. Loh mas itu kan agama, katanya sumbernya agama. Memang innalillah, bahkan barang jatuh aja innalillah kan, kalau nggak salah barang hilang. Adat dari mana? Adat Jawa tidak ada pakaian hitam-hitam waktu mati. 1800 ke sini. Bahkan 1090-an teman saya mati dalang terkenal Slamet Gundono. Gagah kok kematiannya itu. Kepala sukunya ngikat ini Tegal. Duduk di Leng Lahat, saya ingat betul. Sirah Slamet Gundana. Kamu Slamet Gundana. Sirah saiki sorana. Kamu sekarang udah tidak, nanging aja gentar, mengkuana cahaya putih, tapi jangan gentar nanti karena dia cahaya, gagah kematian itu. Sekarang ditangisi. Ini mungkin sinetron sama film yang berdosa. Setiap kali kematian hitam-hitam. Dulu pakai batik, Toraja, nari-nari, Batak,
Kemarin ada di TikTok nari-nari. Di mana partai politik? Mungkin salah satu faktor ini karena kita menganggap hidup adalah selamanya. Kalau kita memang mengaku Pancasila dan Pancasila yang betul-betul ada. Nah, tadi kan beliau bilang Pancasila itu genuine. Ya udah, Pancasila kita nyatakan ada. Jangan kayak sekarang. Yang ada cuma gambarnya sama kata-katanya. Wujudnya nggak ada. Kalau Pancasila itu ada, sampean pernah jadi wartawan, nggak pernah ada nggak boleh ada tulisan sorry si amati karena kecelakaan. Si amati setelah kecelakaan karena urusan mati itu urusan Tuhan. Aku 8 tahun jadi wartawan belum pernah kemarin tapi aku ngelihat di Tribun apa gitu. Si amati setelah wah cerdas ini wartawannya. Jadi bawah sadar kita itu terus bertuhan tiap hari. Gitu loh. Berapa menit lagi? Sudah lewat 2 menit. Oke. ada tadi ada catatan. Aku kan nyatet segala semua kalian nyatet si. Ini sedikit sirik apa tadi? Bagaimana kalimat represi sirik? Partai harus mengatakan kalau Teguh di atas pesawat dan tiba-tiba after pesawatnya habis, terus Mas Teguh deg-degan, apakah dia menduakan Tuhan, nggak percaya kepada kekuasaan Tuhan? Ya dia percaya karena bisa dihubungkan antara kehabisan aftur sama daya tarik gravitasi. Ini cuman bahasanya belum ketemu aja, tidak melarung ke laut, nanti akibatnya apa? Karena belum ketemu aja, belum ada bahasanya. Tetap mereka ke Tuhan kok. Aduh aku marah terus kalau soal cerita soal tapi oke, tapi kalau yang saya tanyakan apakah ada secercah cahaya di ujung lorong itu? ada, karena Harus ada. kan? Masih ada Nasdem ya Mas. Nah, Ada. tepuk tangan. Ada. Ya, Saya kira itu untuk secerahnya itu ditampilkan lagi. saya tidak percaya adanya independensi apapun. Betul kedaulatan budaya, kedaulatan yang bagaimana? Bang aku sering merenung kok. Kalau aku bisa pergi dengan seorang perempuan, suatu hari aku bisa pergi sama perempuan yang lain, suatu hari lagi perempuan yang lain. Enaknya di mana bagi perempuan itu? Aku bisa pergi sama siapapun, aku nggak tergantung. Aku bisa bahagia pergi tanpa istri, apa bahagianya jadi istriku? Ya walaupun permenungan itu sebenarnya karena Harus ada ketergantungan, tapi harus ada Ya. ketergantungan. Kita bernapas, kau kira paru-paru kita cuma di sini. Begitu kita keluar, paru-paru kita ada di pohon-pohon sebagian. Nggak pernah kita paru-paru di sini. Yang kalian hembuskan, aku hirup di sini. Dari mana kita independen? Yang bisa aku tawarkan untuk diskusi nanti adalah respon kita. Semua seperti rupiah, semua seperti dolar, katakanlah itu kepribadian. Semua kena pengaruh dolar, tergantung Jepang juga yang sekarang sudah menaikkan suku bunga dari minus kalau nggak salah. Tapi bagaimana merespon mata rupiah? Itulah responsibility kita. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Mas Tejo, Presiden Jancuer. Memang membuat kita harus lebih banyak merenung kalau berhadapan dengan beliau. Tapi yang pasti, satu, beliau tadi mengungkapkan aib kita semua, para pria. Yang itu kita syukuri bahwa kita punya kelemahan itu, nggak berani macam-macam sama istri kita. Yang kedua, Aku juga. lah iya. Penakut tapi bangga. Makanya dia nggak masuk Nahdien. Kalau di Muhammadiyah hanya wacana, Mas, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, itulah ya ekspresi kebudayaan yang kaya yang muncul dari seorang, dia ini kelasnya sudah begawan lah, sudah banyak bertapa, banyak merenung, jadi banyak nggak karuan. Jadi beda-beda tipis tadi sama yang apa panjenengan sebutkan tadi apa? Setingkat di atas orang gila, Tingkat di bawah Kiai. setingkat di bawah kiai. Jadi bisa dimaklumi ya teman-teman sekalian ya.
Teman-teman, sebelum kita masuk diskusi, kita punya waktu cukup panjang untuk diskusi, jangan khawatir. Kita nanti akan bagi sesi pertama mungkin nanti 3 penanya.